السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaknya seorang mukmin tersebut mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menggunakan nikmat tersebut dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, dan juga menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan dari membaca kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah dari Al-Qur'an, yang di sini ada sekitar 50 kaidah terkait dengan jiwa dan juga kehidupan seseorang. Dan kita telah masuk pada kaidah yang kelima. Kaidah ini diberikan judul oleh penulis adalah merugilah orang-orang yang berdusta. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 59 sampai ayat 61, yang mana ayat ini bercerita tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun dan juga para penyihirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala maw'idukum yawmuz zinah wa ayyuhsyaran nasu duha fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata
Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayuskhitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan qala mau'idukum, Nabi Musa mengatakan pertemuan kita, waktu di mana kita akan berjanji untuk bertemu adalah yaumuz zinah, pada hari raya. Wa ayyuhsyaran nas duha, dan hendaknya para manusia itu berkumpul di waktu apa? Duha. Fatawalla Fir'aun, maka kemudian Fir'aun meninggalkan, fajama'a kaidahu thumma ata. Setelah dia pergi, dia mengumpulkan siasat, membuat tipu daya, thumma ata. Kemudian dia datang. Qala lahu Musa, maka Musa mengatakan kepada para penyihir Fir'aun, wailakum, celaka kalian. La taftaru 'ala Allahi kadhiba, janganlah kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, fayaskhitakum bi'adzab, karena kalian akan mendapatkan hukuman, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang berbuat dusta. Jadi kaidah yang digunakan untuk judul pada kaidah yang kelima ini adalah wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugilah orang-orang yang berbuat apa? Dusta. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat qad. Kalau dalam bahasa Arab kalimat qad itu mengandung makna apa? Tauqid, sebagai apa? Penguat, dan sungguh benar-benar. Itu maknanya. Benar-benar khaba, merugi. Maniftara, siapa saja yang berbuat dusta. Kalimat maniftara itu mengandung makna apa? Umum. Siapa saja yang berbuat kedustaan dipastikan dia akan merugi. Siapa saja dia. Maka di sini al-iftira dikatakan bahwasannya iftira, faqad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang al-iftira. Makna iftira secara bahasa itu mengandung 3 makna yang di situ semuanya adalah kerusakan. Yang pertama adalah al-kadzib. Iftira itu bisa dikatakan dengan apa? Waqad khaba man iftara, artinya adalah dusta. Iftira juga bisa dikatakan dengan apa? Syirik. Dan juga apa? Iftira juga maknanya adalah az-zulm. Maka ketiga ini semuanya apa? Taduru 'alal fasadi wal ifsad. Dikatakan bahwasanya 3 kata ini mengandung makna kerusakan. Fasad, rusak, dan juga merusak. Artinya apa? Kata iftira semuanya adalah mengandung makna yang buruk. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menguatkan tentang kaidah ini dengan mengatakan waqad dhamina subhanahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjamin annahu la budda an yukhayyiba ahlal iftira wa la yahdihim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang-orang yang berbuat dusta itu pasti akan apa? Khayyib, kecewa. Wa alla yahdihim, dan juga mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa annahu sayuhattahum bi'adzabih, dan pasti dia akan mendapatkan azab Allah, ay wa yata'assalahum. Ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan apa? Memusnahkan mereka.
Di sini Allah Subhanahu wa taala telah mendeklarasikan wa qad khaba man iftara. Dan sungguh merugi orang-orang yang berbuat dusta. Dan perlu kita ketahui bahwasannya dusta itu apa? Memiliki banyak apa? Keburukan. Yang pertama, dusta itu adalah salah satu di antara apa? Akhlaknya orang-orang apa? Munafik. Dusta itu merupakan apa? Sifatnya orang-orang munafik. Maka Nabi SAW mengatakan ayatul munafiki thalas. Tanda orang-orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah idza haddatsa kadzaba. Dia kalau berbicara itu apa? Berdusta. Yang kedua adalah bahwasannya apa? Bila seseorang tersebut terus-menerus melakukan perbuatan dusta, maka ini akan menjadi apa? Perangai, sifat, karakter seseorang. Jadi dusta itu akan bisa menjadikan apa? Karakter. Mungkin pertama kali dia mencoba berdusta, kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, terus menerus dia lakukan, maka orang akan mengenalinya sebagai apa? Pendusta. Suka bohong. Maka ini adalah peringatan dari Nabi SAW. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati dari apa? Berbuat dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu bisa menjadikan seseorang melakukan apa? Kefajiran, keburukan, kefasikan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefajiran tersebut bisa menjadikan seseorang apa? Masuk ke dalam api neraka. Wala yazalul abd, dan tidaklah seorang hamba itu senantiasa berdusta hatta wa yahra al-kadhib, dia melakukan perbuatan dosa tersebut dengan biasa saja, artinya tanpa ada penyesalan. Fayuqtab indallahi kadzdzab, sehingga orang tersebut dicatat di sisi Allah sebagai apa? Orang yang berdusta. Jadi orang tersebut awalnya adalah melakukan apa? Dusta 1 kali. Tapi kemudian apa? Dia keterusan. Dia terus menerus melakukan perbuatan ini hatta yuktab indallahi kadzdzab. Sehingga orang ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Seorang pendusta. Dan ini adalah akan menjadi apa? Tabiat, karakter yang melekat pada apa? Seseorang. Kemudian yang ketiga, dusta akan menghantarkan seseorang ke dalam api neraka. Yang keempat, di antara keburukan dusta adalah dusta menyebabkan seseorang akan mendapatkan apa? Azab kubur. Yang mana Nabi SAW itu pernah diperlihatkan di antara salah satu azab kubur adalah ada seseorang yang di mulutnya diletakkan sebelah kanan apa? Besi pengait, ditarik sampai ke belakang. Setelah sobek, ganti sebelah sisi yang lainnya, ditarik sampai ke belakang lagi. Setelah ini selesai, ini sembuh, pindah ke sini lagi. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Ini adalah sebabnya apa? Orang tersebut apa? Berdusta. Jadi ini menyebabkan apa? Seseorang akan mendapatkan apa? Azab kubur. Kemudian
Perbuatan dusta adalah perbuatan-perbuatan di antara perbuatan yang tercela. Dusta itu adalah perbuatan yang tercela. Walaupun terkadang seseorang tersebut melakukannya dalam rangka apa? Menyenangkan orang lain. Ini pun juga tetap tidak boleh. Dalam rangka menyenangkan orang lain apa? Tetap tidak boleh. Sehingga Nabi SAW mengancam wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhikal qaum wailun lahu. Ini celaka bagi siapa saja yang dia itu bercerita, berbicara, liyudhikal qaum, agar orang ini apa? Bisa tertawa dengan candaannya, dengan apa yang dia sampaikan. Tapi apa yang disampaikan adalah sebuah kedustaan. Liyudhikal qaum, agar orang-orang itu bisa tertawa. Wailun lahu, wailun lahu. Celaka dan celaka. Ini maka tidak bisa, terkadang ada orang yang kemudian berdalil dengan cara apa? Ustaz, membahagiakan buat orang lain tertawa itu juga pahala, Ustaz. Iya. Tapi caranya tidak seperti itu. Karena ketika dia melakukannya dengan cara yang salah, tentunya apa? Perbuatannya juga salah. Perbuatannya apa? Salah. Dan diancam wailun, kecelakaan bagi orang yang mengucapkan ucapan yang dusta. Tujuannya adalah liyudhik, agar orang lain apa? Tertawa. Wailun lahu, wailun lahu. Maka para salaf terdahulu, mereka ini punya kesimpulan. Seorang mukmin itu mungkin saja dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi seorang mukmin pasti tidak berdusta. Karena ini bukan karakternya orang yang beriman. Orang mukmin mungkin saja melakukan maksiat yang lainnya. Tapi orang yang beriman tidak mungkin apa? Dia tidak berdusta. Itu harusnya. Karena dusta adalah sifatnya orang-orang munafik, bukan apa sifatnya orang-orang yang beriman. Sehingga seseorang tersebut bagaimana berusaha untuk apa? Menjaga ucapannya, menjaga lisannya, agar apa? Tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, ucapan-ucapan dusta. Sehingga Nabi SAW memberikan sebuah jaminan surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta, walaupun dia apa? Bercanda. Beliau mengatakan, ana za'imun bi baitin bi rabdil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Nabi SAW katakan, saya menjamin seseorang akan mendapatkan rumah di pinggiran surga bagi siapa saja yang meninggalkan al-mira', meninggalkan debat, meninggalkan jidal. Liman tarakal mira', dari orang-orang yang meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu apa? Dalam kondisi apa? Benar. Mungkin satu kali disampaikan dia masih mendebat, dua kali, ketiga kalinya nggak usah ditanggapi, nggak usah diteruskan, tinggalkan. Karena ketika sudah kita jelaskan penjelasan, sudah kita sampaikan yang hak, dan dia tetap tidak menerima, kita sudah apa? Berlepas. Karena kok diteruskan pun juga akhirnya apa? Tidak selesai. Debat-debat yang apa? Tidak bermanfaat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan aku menjamin
rumah di tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam kondisi apa? Mazihan, bercanda. Maka orang itu walaupun dia bercanda, maka upayakan apa? Tetap mengucapkan yang hak. Wa ana za'imun, dan aku menjamin bibaitin bi'a'lal jannah, dengan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluqah, bagi orang-orang yang baik apa? Akhlaknya. Makanya adalah di antara apa? Keutamaan dari orang-orang yang mau berusaha untuk berucap yang baik dan meninggalkan apa? Ucapan-ucapan dusta. Kemudian jemaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada dusta-dusta yang diperbolehkan. Ada apa? Dusta-dusta yang diperbolehkan. Yang pertama adalah namanya dalam bahasa Arab adalah tauriyah. Tauriyah itu adalah seseorang yang mengucapkan suatu ucapan tetapi maksud yang diucapkan bagi yang mengucapkan dengan yang mendengar itu apa? Berbeda maksudnya. Dan ini pernah dilakukan oleh siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq waktu itu apa? Hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota apa? Madinah. Dan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu adalah seorang pedagang yang banyak dikenal oleh orang. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan jarang apa? Keluar dari kota Makkah, sehingga dia tidak banyak ditanya. Dan Nabi SAW ketika hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah, itu Nabi SAW menjadi apa? Buronan. Harganya Nabi SAW ketika itu adalah 100 ekor unta bagi yang bisa mendapatkan Nabi SAW. Sekian M itu kalau sekarang 100 ekor unta. Maka suatu ketika Abu Bakar Siddiq bersama Nabi SAW itu melewati apa? Suatu kaum. Ditanya, disapa, ayo Bakar. Karena kenal, oh ini Abu Bakar. Siapa orang itu? Siapakah orang itu? Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Hada hadin yahdinis sabil. Ini adalah petunjuk jalan. Ini penunjuk jalan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hijrah ke kota Madinah itu sudah menyewa penunjuk jalan juga. Aslinya juga Nabi SAW nggak tahu apakah ucapan Abu Bakar Siddiq itu berdusta. Di situ tidak, karena yang dimaksud oleh Abu Bakar Siddiq adalah penunjuk jalan menuju surga. Sedangkan yang dipahami oleh orang yang mendengar, oh ini penunjuk jalan biasa ini, gaib. Nah, ini namanya apa? Tauriyah. Dan ucapan-ucapan semacam ini terkadang diperlukan ketika apa? Keadaan-keadaan tertentu, bukan menjadi kebiasaan. Keadaan ucapan-ucapan semacam ini mungkin apa? Diperlukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Sehingga bukan apa? Setiap saat orang itu melakukan apa? Tauriyah. Nah. Kemudian dusta yang diperbolehkan, dan para ulama sebenarnya mengkategorikan tauriyah ini bukan termasuk di antara
dusta. Adapun dusta yang diperbolehkan di sana ada 3. Yang pertama adalah 1 untuk islah. Untuk apa? Islah. Untuk mendamaikan 2 orang yang saling apa? Berselisih. Untuk mendamaikan apa? 2 orang yang saling apa? Berselisih. Maka diperbolehkan di sana apa? Dusta ketika itu apa? Bisa mendatangkan apa? Maslahat, mendamaikan suami istri yang bertikai, mendamaikan 2 saudara. Sehingga apa? Yang muncul adalah apa? Kebaikan yang lebih besar. Yang kedua adalah dusta yang diperbolehkan adalah dusta yang dilakukan dalam peperangan. Ini termasuk di antara bentuk apa? Daripada siasat apa? Perang. Kelihatan lemah tapi ternyata kuat. Kelihatan apa? Pasukannya sedikit tapi berusaha untuk menunjukkan pasukan yang sangat banyak. Itu pernah dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Nah, termasuk di antara siasat perang yang dilakukan oleh sahabat di zaman Umar bin Khattab, Sa'ad bin Waqqas, Khalid bin Walid. Ketika itu apa? Kaum muslimin jumlahnya apa? Sedikit dibandingkan dengan jumlahnya musuh. Maka Khalid bin Walid itu memerintahkan sebagian pasukan itu agar mundur ke belakang. Kemudian memacu kudanya dengan sangat kencang agar terlihat apa? Debu bertebaran sehingga seakan-akan bantuan kaum muslim itu datang. Itu kan membuat apa? Lawan menjadi apa? Panik. Ada bantuan lagi, ada bantuan. Yang segini saja udah sulit, ini datang apa bantuan lagi. Dalam siasat perang. Kemudian yang ketiga adalah dusta yang diperbolehkan adalah pembicaraan suami istri. Bukan untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan dusta tersebut, tapi yang dimasukkan di sini adalah untuk menambahkan apa? Cinta di antara apa? Pasangan suami istri tersebut. Kalau masakannya nggak enak ya diomong gitu. Ini termasuk di antara bentuk apa? Diperbolehkan. Alhamdulillah enak. Nah, ini adalah di antara apa? Bentuk apa? Seseorang apa? Diperbolehkan apa? Untuk berdusta. Dan memang hendaknya seseorang tersebut ketika berucap, mengupayakan agar tidak apa? Ada dusta sama sekali. Bahkan kalau memang dia nggak bisa menjawab, dia lebih baik apa? Diam. Enak udah, diam aja. Ini pernah terjadi kepada apa? Umar bin Khattab. Suatu ketika salah satu putrinya ini menjadi apa? Janda. Ini Hafsah binti Umar bin Khattab. Ini menjanda karena apa? Suaminya meninggal. Dan suaminya termasuk di antara apa? Yang meninggal di kota apa? Madinah. Hanya menjanda. Maka Umar itu menawarkan putrinya ini kepada siapa? Utsman bin Affan. Tawarkan. Utsman mau tidak dengan Hafsah? Maka Utsman menjawab, sa'andur fi amri. Sebentar, tak pikir-pikir dulu. Nanti tak kasih jawaban. Akhirnya berlalu beberapa hari kemudian Utsman menjawab, wahai Umar, sepertinya untuk hari-hari ini saya belum ada keinginan untuk menikah. Kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar. Mau nggak, wahai Abu Bakar? Kalau engkau mau, maka aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Diam, nggak jawab, nggak ngasih tahu. Tak pikir-pikir dulu ya Umar. Enggak, diam aja. Diam. Maka Umar merasa jengkel.
Akhirnya Hafsah ini dilamar oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilamar oleh Rasulullah SAW dan dinikahi oleh Rasulullah SAW, barulah Abu Bakar Siddiq tanya, bilang ke Umar, wahai Umar, sepertinya engkau itu ketika menawarkan Hafsah untukku dan saya diam, engkau merasa nggak enak, jengkel atau marah. Ya Umar bin Khattab nggak mungkin bilang enggak gitu. Dia apa? Jawab, iya, saya emang jengkel. Artinya apa? Jujur, disampaikan apa adanya. Terkadang kalau kita ini nggak enak, nggak apa-apa. Buat nopo-nopo loh Pak. Disampaikan apa? Nggak apa-apa. Padahal apa? Marah, jengkel. Ini kalau Umar jawab, iya. Maka kemudian Abu Bakar menjelaskan, wahai Umar, sebenarnya saya itu sudah mendengar Rasulullah SAW itu menyebut namanya Hafsah. Ini karena memang Abu Bakar Siddiq dengan Nabi SAW itu sudah teman dekat lama. Nyebut namanya tok ngerti kalau mau dinikahi. Tanpa harus ngomong ini mau tak nikahi. Sebut saja. Sehingga Abu Bakar Siddiq tidak mau menyebarkan rahasianya Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW nggak jadi menikahinya, tentu aku akan nikahi. Nah, oleh karenanya Abu Bakar Siddiq nggak punya pilihan kecuali hanya dia. Karena apa? Karena kalau dia ngomong, ya sebentar Marta, pikir-pikir dulu ya. Kenapa dipikir-pikir? Wong dia mau. Kalau dia, wah maaf nggak bisa, saya nggak mau. Padahal mau. Nggak mungkin, lebih baik apa? Diam, sudah, selamat. Nggak mengucapkan, nggak jawab. Akhirnya tidak terjerumus dalam apa? Kedustaan. Ini yang dilakukan oleh apa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana apa? Mengupayakan bagaimana berucap itu dengan apa? Ucapan yang benar, tidak apa? Melakukan apa? Kedustaan. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Model-model daripada perbuatan dusta. Di sini disebutkan di antara model perbuatan dusta adalah yang pertama adalah dusta terkait dengan apa? Syariat. Yang pertama adalah dusta terkait dengan apa? Syariat. Model dusta yang kedua adalah dusta berkaitan dengan manusia. Ada dusta yang berkaitan dengan syariat, ada dusta yang berkaitan dengan apa? Manusia. Dusta yang berkaitan dengan syariat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Dusta apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk dusta tentang Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang apa? Berbicara nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Di antara bentuk apa? Seseorang dusta tentang Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah berbicara tentang nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Di antara bentuk berbicara atau dusta tentang Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain adalah mengharamkan ataupun menghalalkan tanpa ilmu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dalam firman-Nya, di antaranya adalah wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dari orang-orang yang dusta tentang Allah Subhanahu wa taala. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai',
atau orang yang dia itu mengatakan telah diwahyukan kepadaku, padahal sama sekali tidak diwahyukan kepadanya. Ini orang-orang yang mengaku apa? Nabi. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, dan orang-orang yang mengatakan sa'unzil akan diturunkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, dia katakan demikian. Ini termasuk di antara bentuk dusta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara bentuk dusta tentang Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menyampaikan atau berbicara tentang nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf ayat 33, "Qul innama harrama", katakanlah sungguhnya aku telah mengharamkan, innama harrama rabbi, bahwasanya yang diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahish, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, apa-apa yang nampak dan apa-apa yang tersembunyi, wal ithma, dan perbuatan dosa, wal baghya bi ghairi haqq, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan perbuatan zalim dan juga perbuatan syirik, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau mengucapkan tentang Allah sedangkan kalian tidak mengetahui. Tentang nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan apa? Ilmu. Dan juga ancaman yang lain adalah orang-orang yang menghalalkan ataupun mengharamkan tanpa adanya ilmu. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan lima tasifu alsinatakumul kadhib, dari apa-apa yang diucapkan oleh lisan kalian, ini hada halal, ini halal, wa hada haram, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguhnya orang-orang yang berdusta tentang Allah la yuflihun, orang yang pasti tidak akan apa? Beruntung. Maka di sini para ulama terdahulu dalam bab-bab yang semacam ini membicarakan tentang ilmu, membicarakan tentang nama dan sifat Allah, menghalalkan dan mengharamkan. Mereka sangat berhati-hati. Mereka sangat berhati-hati dengan mengucapkan ini halal, ini haram. Terlebih dalam permasalahan yang di situ memang tidak ada dalilnya. Mereka nggak berani. Sehingga para salaf terdahulu mengatakan, liyattaqi ahadukum an yaqul ahallallahu kadza wa harrama kadza. Berhati-hatilah kalian dari mengatakan Allah telah menghalalkan ini, Allah telah mengharamkan ini, padahal itu nggak ada dalilnya. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadamu, kadzabta, engkau berdusta. Aku tidak pernah menghalalkan ini. Kadzabta, engkau berdusta. Aku tidak pernah mengharamkan ini. Sehingga ulama-ulama zaman dahulu sangat berhati-hati. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan apa? Mengatakan tidak dengan apa? Dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Maka di antara bentuk kehati-hatian para ulama zaman dahulu,
Salah satunya adalah Syekh Shalih Utsaimin ketika ditanya tentang apa? Salah satunya adalah ketika ditanya bagaimana hukum wanita itu apa? Dengan teman wanita yang lainnya, mereka apa? Berenang bareng. Maka dengan kehati-hatiannya Syekh dia menjawab, la ufti bidzalik. Aku tidak memberikan fatwa akan bolehnya hal tersebut. Bukan kemudian mengatakan, oh ini boleh, ini haram. Tapi apa? La ufti bidzalik. Aku tidak memberikan fatwa apa? Tentang hal tersebut. Jadi bentuk kehati-hatian. Maka yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu adalah hadza halal. Mereka tidak mengucapkan hadza halal wa hadza haram. Akan tapi yang mereka katakan nakarahu kaza. Aku membenci perbuatan tersebut. Atau dia mengatakan menurut saya ini adalah perbuatan yang baik. Bukan dengan apa? Hadza halal wa hadza haram. Tapi apa? Lebih kepada memilih kata-kata. Sehingga Umar bin Khattab suatu ketika sekretaris Umar itu pernah nulis dengan tulisan hadza ma arallahu amiral mu'minin Umar. Maka ini adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tentang pendapatnya Umar. Faqala la taqul hakadha, kata Umar, jangan kau ucapkan itu, walakin qul hadza ma ra'al Umar. Ini adalah pendapatnya Umar. Tidak usah diikat-ikatkan dengan apa? Ini yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Enggak usah pakai itu. Katakan saja ini pendapatnya Umar. Bukan pendapat apa daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lainnya. Tapi ini pendapat Umar. Fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kalau itu benar ya dari Allah. Kalau itu salah ya dari siapa? Umar. Ini termasuk di antara bentuk apa? Kehati-hatian para salaf terdahulu. Kemudian di antara bentuk dusta terhadap syariat selain dusta tentang Allah adalah dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan annal kadhiba alaihi laisa kal kadhibi minan nas. Bahwasanya dusta atas namaku itu tidak sama dengan dusta kepada apa? Manusia yang lain. Karena ketika dia ucapkan ini adalah perkataan Nabi pada dusta akan menjadi apa? Menjadi syariat. Sesuatu itu yang disandarkan kepada Nabi SAW itu pasti akan menjadi syariat. Bagaimana kalau dia mengucapkan itu dengan apa? Dusta. Maka Nabi SAW mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Langsung. Hadis ini adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan lebih daripada apa? 70 sahabat meriwayatkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ditekankan karena orang-orang zaman dahulu, sejak zaman dahulu mendustakan atas Nabi itu adalah suatu hal yang mereka lakukan dengan sebab berbagai macam alasan. Ada yang tujuannya gharadud dunia. Orang dahulu itu kalau misalnya pengen mendapatkan harta ya salah satunya apa? Raja itu didatangi kemudian dipuji dengan pujian-pujian yang di situ mungkin mengandung apa hadis-hadis Nabi yang dusta dia sampaikan. Tujuannya juga ada orang yang melakukan mendustakan dalam hadis itu apa? Melihat orang kok malas-malasan
Kemudian akhirnya dia buat hadis baru. Dia mengatakan kalau melakukan ini berapa ratus kali akan mendapatkan apa? Pahala ini. Kalau dia melakukan ketaatan ini dia akan mendapatkan ini. Dalam fadhail a'mal itu mereka melakukan apa? Menyebutkan hal tersebut. Tujuannya adalah apa? Agar orang itu bersemangat dalam ibadah. Bagus, Pak. Tapi caranya apa? Dusta kepada Nabi. Ini adalah harusnya Pak, sangat berbahaya. Sehingga apa? Mempelajari hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang sahih itu adalah perkara yang sangat penting untuk membedakan dan mengetahui mana yang murni dari Nabi dan mana yang apa? Merupakan apa? Tambahan-tambahan dari apa? Orang-orang yang melakukan apa? Kedustaan terhadap apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah dusta berkaitan dengan manusia. Ini adalah salah satu di antara bentuk apa? Bentuknya adalah berkaitan dengan apa? Kezaliman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ancam wa qad khaba man iftara. Dan sungguh orang-orang yang berbuat dusta itu pasti akan apa? Mendapatkan apa? Kerugian. Wa qad khaba man iftara. Dan di antara contohnya adalah yang dilakukan kepada seorang manusia. Biasanya berkaitan dengan sifat apa? Hasad, iri. Sifat apa? Tamak. Ataupun sifat-sifat yang lainnya. Sehingga seorang tersebut melakukan apa? Banyak kedustaan. Di antara contohnya yang dicontohkan oleh penulis dalam kitab ini adalah lamma jalasa al-Mutawakkil al-Khalifah al-Abbasi. Maka Al-Mutawakkil ini salah satu khalifah pada masa Abbasiyah di zamannya Al-Imam Ahmad. Ketika itu pada zamannya tersebut apa? Ada ujian yang namanya apa? Khalqul Quran. Bahwasanya mereka mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Maka ketika Al-Mutawakkil itu sedang duduk, masuk kepadanya Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani. Masuk kepadanya Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani faqala ya Amirul Mu'minin ma ru'ya a'jab min amril wathik. Sungguhnya apa yang dilihat Ma'ruf ya a'jab, tidak ada yang lebih mengagumkan daripada perbuatannya Amril Wathiq. Al-Wathiq itu adalah saudaranya Al-Mutawakkil yang telah menjabat lebih dahulu sebagai khalifah sebelumnya Al-Mutawakkil. Yang mana Wathiq ini punya dosa qatala Ahmad bin Nasr. Dia ini membunuh Ahmad bin Nasr, salah seorang ulama ahli sunnah. Wa kana lisanuhu yaqra'ul Qur'an ila an tufid. Dan lisannya itu senantiasa membaca Al-Quran sampai dia mati. Tidak terputus, senantiasa dia baca Al-Quran. Dibunuh oleh siapa? Wathiq. Kok bisa? Orang yang rajin baca Al-Quran dibunuh oleh Wathiq. Qala fawajada al-Mutawakkil min dhalik. Maka akhirnya di hatinya Mutawakkil ada sesuatu. Iya ya. Kenapa orang baca Al-Quran bagus kok sampai dibunuh oleh siapa? Wathiq. Wasa'ahu ma sami'ahu fi akhih. Iddakhala alaihi Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyat.
Jadi mutawakkil tersebut merasa sedih, tidak nyaman. Orang-orang banyak membicarakan tentang saudaranya tersebut, kok bisa Wasik itu membunuh apa? Orang Ahmad bin Nasir, seorang ahli sunnah yang senantiasa baca Al-Quran sampai mati. Maka kemudian datanglah salah seorang ahli bidah yang bernama Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyat. Faqala lahu, maka Mutawakkil mengatakan kepadanya, ya Ibn Abdul Malik, wahai Ibn Abdul Malik, fi qalbi, di hatiku itu ada sesuatu, man qatala Ahmad bin Nasr, orang yang membunuh siapa? Ahmad bin Nasr. Kok bisa orang baik itu dibunuh? Faqal, maka Abdul Malik bin Zayyad ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ahraqani Allah binnar. Allah Subhanahu wa taala akan membakarku dengan api neraka. In qatalahu Amirul Mukminin al-Wathiq. Bahwasanya Amirul Mukminin al-Wathiq itu membunuh Ahmad bin Nasr illa kafiran, tidaklah dia membunuh kecuali apa? Kafir. Bin Zaid mengatakan demikian. Dia berdusta kepada siapa? Al-Mutawakkil. Kemudian masuk berikutnya ahli bid'ah yang lain. Wa dakhala alaihi Harthamah. Itu masuk ahli bid'ah yang lain. Kemudian Al-Mutawakkil mengatakan, wahai Harthamah, di hatiku ini ada sesuatu. Kok bisa orang sebaik Ahmad bin Nasir ini dibunuh oleh Wathiq? Apa jawaban? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, qatta'ani Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memotongku irbaban irbaba, sepenggal demi sepenggal. Inna qatlahu Amirul Mukminin Wathiq billah. Bahwasanya apa? Amirul Mukminin Wathiq ini membunuhnya, tidaklah membunuhnya kecuali dalam kondisi apa? Jadi Ahmad bin Nasir dianggap oleh para ahli bid'ah ini sebagai orang apa? Kafir. Para penjilatnya Wathiq dikatakan demikian. Yang ketiga, datang orang yang ketiga. Wa dakhala alaihi Ahmad bin Abi Du'ad, dan masuklah kepadanya Ahmad bin Abi Du'ad, seorang Mu'tazilah yang pernah berdebat dengan Imam Ahmad. Faqala ya Ahmad, wahai Ahmad, fi qalbi, di hatiku, man qatala Ahmad bin Nasir, ada sesuatu, orang yang membunuh Ahmad bin Nasir ini. Maka dikatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, darabani Allah bil fallaj, semoga Allah Subhanahu wa taala mencambukku. Artinya apa? Kalau seandainya Amirul Mukminin al-Wathiq itu tidaklah membunuh Ahmad bin Nasir kecuali dalam keadaan apakah kafir, maka apa yang terjadi? Qala Al-Mutawakkil mengatakan, fa amma Zayyad fa ana ahraqatu bin nar. Adapun si Zayyad, maka dia mati dengan apa? Dibakar. Sesuai dengan ucapannya, Allah akan membakarku, dibakar. Wa amma Harthamah, adapun Harthamah, fa innahu harab, maka dia lari, sehingga dia ditangkap oleh kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah. Maka kabilah Khuza'ah mengatakan, ya ma'syar Khuza'ah, wahai para kabilah Khuza'ah, hadzal ladzi qatala Ahmad, inilah yang membunuh Ahmad bin Nasir. Faqatta'ahu irbaban irbaba, maka dia akhirnya dibunuh dengan cara apa? Dimutilasi sepenggal demi sepenggal. Wa amma Ahmad bin Abi Du'ad, adapun Ahmad bin Abi Du'ad sebagaimana ucapannya, faqad sajana Allah, dia dipenjara, kemudian dia dicambuk, sesuai semuanya. Ini ucapan daripada orang-orang yang iftira Allah.
Kemudian satu lagi contoh terkait dengan perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh apa? Seseorang. Bahwasanya apa? Ada salah satu guru perempuan di salah satu dosen di salah satu universitas. Dia menceritakan hadatsan qissati. Aku akan ceritakan kepadamu tentang kisahku ma'adzul. Aku telah berbuat kezaliman 7 tahun yang lalu. Faba'da talaqi tsani, maka setelah aku ditalak 2 kali oleh suamiku, dia sudah ditalak, sudah cerai 2 kali dia. Qarartu zawad, maka aku menginginkan untuk menikah dengan salah satu kerabatku, yang mana kerabatku ini hidup dalam kenikmatan bersama dengan istrinya dan juga 5 anaknya. Akhirnya dia punya rencana untuk merebut apa? Laki-laki tersebut. Ini yang bercerita adalah seorang apa? Dosen perempuan. Dia ingin menikah dengan seorang laki-laki yang dia sudah bahagia dengan istrinya dan juga 5 anaknya. Haitsu ittafaqtu ma'a ibnu khalati, maka aku bersepakat dengan apa? Ibnu khalati. Berarti apa? Sepupunya. Anak laki-laki dari bibinya, dari sepupu ya mana? Sepupu laki-lakinya. Alladzi kana yuhibbu zawja hadzal rajul. Yang mana sepupu ini ternyata pengen dengan istrinya, laki-laki tadi. Kalau si perempuan itu pengen dengan suaminya, sepupunya pengen dengan istrinya. Apa yang dilakukan? Ittafaqna ala ittihamiha bi khiyanati zawjiha. Kami bersepakat menuduh bahwasanya apa? Istrinya telah berbuat khianat. Sehingga terjadilah perceraian tersebut. Yang dunia mereka hidup tenang, ada orang yang bermain, orang ketiga yang bermain. Yang perempuan menginginkan suaminya, yang laki-laki menginginkan apa? Istrinya. Sehingga apa? Terjadilah perceraian dan terjadilah talak. Wa ba'da matasanah, maka telah berlalu berapa tahun? Tazawwajatil mar'ah, wanita yang telah diceraikan oleh suaminya tadi akhirnya nggak nikah dengan sepupunya, tapi menikah dengan laki-laki yang lain. Demikian juga suami yang telah menceraikan istrinya tidak menikah dengan perempuan tersebut, tapi menikah dengan perempuan yang lain. Apa tujuannya? Nggak dapat. Kezalimannya sudah dia lakukan, tinggal menerima musibahnya. Apa musibahnya? Beliau menceritakan, walakinna hasalna ala natijati zulmina. Kata dia, maka aku mendapatkan hasil daripada kezaliman yang telah aku lakukan. Ini apa? Haitsu usibtu bis-saratanin dam. Kata dia, maka aku dapat ujian berupa apa? Saratan ad-dam, kanker darah. Si perempuan tadi dapat ujian berupa apa? Sakit kanker darah. Amma ibnu khalati, adapun sepupuku, faqad mata, dia telah mati, harqan, terbakar, bisa biltimasil kahrubai fi syaqqah, dikarenakan apa? Kesetrum listrik di apartemennya. Sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang telah dilakukan dari apa? Perbuatan dustanya dengan menuduh apa? Istrinya telah berkhianat kepada suaminya sampai ditalak. Maka firman Allah Subhanahu wa taala harus terus menerus kita sadari, waqad khaba man iftara, dan sungguh merugilah orang-orang yang berbuat dusta. Kerugian tersebut bisa datang di dunia maupun Allah Subhanahu wa taala tunda balasannya apa? Di akhirat
Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di kaidah yang ke-6. Hada wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.